Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian pula kalian, dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, bagian Injil yang kita dengarkan hari ini masih menjadi bagian dari 7 sabda Yesus yang ditujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan seruan kepada mereka adalah celaka. Sebuah seruan yang ditujukan kepada mereka karena seperti tadi jelas dikatakan oleh Yesus, hidup para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjadi hidup yang hanya nampaknya saja benar. Karena itu tadi ibaratnya seperti kuburan yang dilabur putih. Bagi Yesus bukan hidup yang nampaknya benar yang harus diperjuangkan, tetapi hidup yang benar. Karena hidup yang nampaknya benar membawa senantiasa jebakan pada hal-hal lahiriah yang menjadi titik pangkal untuk membuat gambaran atau citra diri di hadapan orang lain. Padahal tentu saja Allah mengenal manusia baik luar maupun dalamnya, baik sisi lahiriah maupun sisi batiniahnya. Karena itulah ajakan Yesus sebenarnya adalah agar hidup di hadapan Allah maupun di hadapan sesama menjadi hidup yang sepenuhnya transparan, yang sepenuhnya dijalani di dalam kesesuaian antara apa yang tampak di luar dengan apa yang ada di dalam. Saudara sekalian yang terkasih, di hadapan manusia memang kerap kali manusia bisa menciptakan gambaran-gambaran yang belum tentu adalah kesejatian atau kebenaran diri. Tetapi di hadapan Allah, manusia tidak pernah bisa menutupi apapun. Karena itulah maka ajakan Yesus ini menjadi ajakan agar di dalam kerendahan hati kita diajak untuk senantiasa hidup di dalam kesesuaian, baik dari apa yang ada di luar maupun apa yang di dalam hati kita. Semoga apa yang menjadi tampilan luar bukan sekedar bungkus seperti kuburan yang dilabur putih, tetapi menjadi ungkapan sebenarnya dari apa yang ada di dalam, yaitu kehendak untuk senantiasa ada di dalam kehendak Allah. Dalam kerendahan hati, kita boleh dan dapat senantiasa memohon rahmat pertobatan, agar ketika kita mengalami kegagalan, bukannya kita menutupi kegagalan itu, tetapi sebaliknya berani mengakui dengan rendah hati di hadapan Allah maupun di hadapan sesama, sehingga kemungkinan untuk memperbaiki
itu menjadi kesempatan untuk semakin menemukan kesejatian. Di hadapan Allah apalagi kita tidak pernah bisa atau menyembunyikan apapun yang di hadapan orang lain mungkin bisa kita sembunyikan. Maka dalam kerendahan hati itulah semoga kita bisa semakin membangun sikap pertobatan agar apa yang kita tampilkan bukan sekedar menyenangkan hati orang, tetapi lebih dari itu bahwa kita mencari sukacita sejati yang menyenangkan hati Allah juga. Dalam kerendahan hati semacam itulah, maka tidak perlu lagi kita menutup-nutupi apa yang mungkin kita rasa entah sebagai kegagalan, entah apa yang kita pikir sebagai mungkin noda-noda di dalam hidup kita yang sebenarnya senantiasa bisa dibersihkan dalam kerendahan hati di hadapan Allah maupun sesama. Semangat inilah saudara sekalian yang terkasih yang ditawarkan oleh Yesus agar akhirnya hidup menjadi semakin hidup yang otentik, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama.